menjalani kelas 11 baik IPA dan IPS. Hari ini kita masuk materi logika. Ya, logika. Ya. Nah, logika ini nanti akan kita bahas, ada beberapa submaterinya. Yang pertama itu pernyataan. Ya, pernyataan. Kemudian kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Kemudian negasi. Kemudian konjungsi. Kemudian disjungsi. Kemudian implikasi. Kemudian biimplikasi. Kemudian berkuantor, kalimat berkuantor maksudnya ya, kalimat berkuantor. Kemudian kalimat kesimpulan, ya, kesimpulan. Nah, inilah yang mau kita pelajari satu persatu, ya, satu persatu. Nah, satu persatu kita akan pelajari ya, kita akan membahas. Nah, yang pertama kita akan membahas, ya, yang pertama kita akan membahas itu pernyataan, ya. Kita akan membahas kalimat pernyataan. Nah, pernyataan itu adalah, ya, pernyataan itu adalah kalimat yang harus, ya, mempunyai kebenaran, ya, mempunyai kebenaran, benar atau salah, benar atau salah, benar atau salah saja, tetapi, ya, tidak sekaligus kedua-duanya. Ya, contoh. Dua adalah bilangan prima. Dua adalah bilangan prima. Ya. Nah, ini merupakan kalimat pernyataan. Ya, ini pernyataan. Yang kedua, Semarang adalah ibu kota. Semarang adalah ibu kota, ya, adalah ibu kota Indonesia. Ini juga merupakan pernyataan, ya, walaupun nilainya bernilai salah, ya, karena Semarang itu bukan ibu kota Indonesia, tetapi merupakan suatu pernyataan. Nah, contoh ketiga, sekarang hari Senin. Sekarang hari Senin. Ini pernyataan. Nilainya benar, karena ini memang betul hari Senin. Kemudian Indonesia Raya, ya, contoh berikut Indonesia Raya, ya, adalah lagu kebangsaan, ya, Indonesia. Ini juga merupakan pernyataan. Nah, kemudian kalimat berikut, tolong sampaikan salah. Tolong sampaikan salah. Ini bukan kalimat pernyataan, ya, bukan kalimat pernyataan. Kemudian soal berikut, hai apa kabar? Hai apa kabar? Ya, ini bukan kalimat pernyataan, ya. Nah, inilah kita belajar satu, ya, kita keterangan ini kita Bapak jelaskan. Yang pertama pernyataan, ya. Nah, yang kedua, ya, kita bahas yang kedua ini kalimat terbuka, ya, kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka itu, ya, definisinya adalah kalimat
yang kebenarannya belum pasti, belum pasti karena masih mengandung variabel, masih mengandung variabel. Ya, contoh, ya, contohnya, contoh X tambah 3 jadi besar 5. Ini kalimat terbuka ya. Kemudian yang mana variabelnya Pak? Ini variabelnya. Kemudian 2Y kurang 8 sama dengan 100. Ini juga kalimat terbuka ya. Mana variabelnya? Ini. Kemudian contoh berikut ya. Contoh berikut, A adalah bilangan prima. A adalah bilangan prima. Kemudian B adalah ibu kota ya, Indonesia. Ya. Nah, itulah kalimat terbuka adalah kalimat yang kebenarannya belum pasti ya, karena masih mengandung variabel-variabel ya. Ini variabel-variabel ini sepertinya A adalah bilangan prima. Nah, A ini kan kita nggak tahu nih variabelnya. Nah, bilangan prima itu kan banyak, tapi kita buat dia dalam bentuk variabel. Nah, kemudian kita masuklah ya kalimat kedua. Kita masuk yang ketiga ini negasi ya. Yang ketiga negasi. Ya. Negasi ya. Itu ada kata tidak kemudian bukan. Nah, itu dia ya. Contoh soal ikan hias ya, ikan hias ini ya, ikan hias ya ini bernapas dengan insang ya. Kita buat negasinya. Tidak benar, tidak ada kata tidak ya, tidak benar ikan hias ini bernapas dengan insang. Kemudian contoh berikut ya, dengan pakai negasi, ikan hias ini tidak bernapas dengan insang. Ya. Kemudian bisa kita buat lagi, ikan hias ini bernapas bukan dengan insang. Oke lah, ya, ini kita jelaskan yang ketiga ya. Yang pertama tadi sudah, yang kedua sudah, ini kita masuk yang ketiga. Itulah negasi. Oke, silakan bersalin dan kita lanjutkan ya. Paman Tunim akan menghapusnya ini ya. Silakan bersalin buat adik-adik kami atau anak-anak kami. Ya, jika ada pertanyaan bisa dikirim melalui kolom berikut di bawah video saya ya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya, supaya untuk membantu pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke. Kemudian kita masuk ya. Kemudian kita masuk tabelnya. Ada tabel negasi. Ya, ada tabel negasi. Ini P, Q ya. Ini ada P, negasi P, kemudian negasi ini
P, negasi P, benar, ya. Jika pernyataannya benar, maka salah, ya, lawannya ya. Jika pernyataannya salah, maka benar, gitu ya. Itulah tabel negasi. Kemudian kita masuk 1, 2, 3 yang keempat, ya. Konjungsi, ya. Konjungsi, ya. Kita masuk konjungsi. Konjungsi itu satu kalimat, ya, logika yang menggunakan kata dan. Ini simbolnya dan, ya. Dan. Kita buat contoh soal. Contoh soal, ya. Contoh soal. Nah, contoh soal untuk konjungsi. Contoh soalnya, Bella makan nasi. Dan ya, Bella minum kopi. Dan Bella minum kopi. Tuh. Contoh yang berikut, ya. Contoh berikut, Bella makan nasi, namun Bella tidak minum kopi. Ya. Nah, kemudian Bella yang C, Bella tidak makan nasi. Ya. Dan Bella tidak minum kopi. Nah, contoh yang B dengan C ini, ya, kalimat yang ini, yang dua ini tadi, ya, ini merupakan tidak benar. Kenapa? Bella makan nasi, namun Bella tidak minum kopi, karena ada kata namun. Tadi udah saya bilang kalau konjungsi memakai dan, ya. Nah, kemudian ini C gimana, Pak? Bella tidak makan nasi, tapi ada dan Bella tidak minum kopi. Ya, Bella tidak makan nasi dan Bella tidak minum kopi. Ya bisa lah, ya, apa itu, ya. Orang bilang dia tidak makan nasi, ya, dia pasti tidak minum kopi. Nah, bicara logikanya. Untuk tabel, ya, untuk tabel konjungsi, ya, ini P, Q, maka P konjungsi Q. Benar, salah. Ini benar, salah. Nah, perhatikan. Jika pernyataan P benar, ya, Q-nya benar, maka P dan Q benar. Ya. Jika pernyataan P benar, Q-nya salah, maka konjungsinya P dan Q benar. Saya ulangi. Jika pernyataan P-nya benar, Q-nya salah, maka konjungsinya salah. Ya. Saya punya trik ini. Kalau B itu nilainya 1. Kalau salah nilainya 0. Contoh. P benar nilainya 1, Q-nya benar nilai 1, 1 tambah 1 berarti B 1 juga benar. Ya. Benar 1 tambah 0 berarti jawabannya salah, ya. Dan salah, ya, gitu. Dan seterusnya. Kemudian jika pernyataan P salah, Q-nya benar, maka bernilai salah. Jika P pernyataan salah dan Q-nya salah. Kapan dia bernilai benar pada konjungsi? Jika P-nya benar dan Q-nya benar. Iya. Oke, silakan bersaing dulu. Kita masuk disjungsi. Ya, kita masuk disjungsi. Nah, sebelum kita masuk disjungsi, saya kasih praktik sedikit. Ada pernyataan majemuk, ya. Pernyataan majemuk, ya. Pernyataan majemuk itu, ya, satu, memiliki lebih
dari satu pernyataan. Ya, pernyataan dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Ya. Ini untuk pengertian kalimat yang pertama. Ya, sehingga kita sambung. Sehingga ya dibutuhkan, ya, sehingga dibutuhkan kata penghubung, ya, kata penghubung, ya, kita bisa dan, atau, ya, kemudian jika, maka, ya, kemudian jika, dan hanya jika, ya, inilah kalimat penghubungnya, kata penghubung, ya. Diantaranya adalah. Oke, silakan bersalin dulu. Baik, kita lanjut ke disjungsi. Ya, tadi konjungsi, sekarang disjungsi. Ya. Jika ada pertanyaan, bisa dikirim lewat komentar di YouTube saya, di channel saya. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa like, share, dan subscribe, ya. Subscribe, apa itu, ya. Nah, kemudian kita masuk pengertian yang ini. Kita jelaskan satu-satu semua, ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, ya. Yang kelima itu disjungsi. Ya, disjungsi. Nah, disjungsi suatu kalimat logika yang menggunakan kata penghubung atau. Simbolnya seperti ini, simbolnya atau, ya. V atau lima Romawi. Nah, kita buat contohnya. Contoh, Bella makan nasi, ya. Bella makan nasi, ya. Bella makan nasi dan Bella minum kopi, ya, dan Bella minum kopi. Nah, ini bisa, ya. Ini bisa. Kita mau cek dulu kalimatnya benar atau salah, ya. Ini bisa, benar. Nah, kemudian Bella makan nasi, namun Bella minum kopi. Namun namun Bella tidak minum kopi. Nah, ini juga benar, ya, bisa kita katakan benar, kita pakai logikanya. Kemudian, ya, kita masuk yang ataunya. Ya, kita masuk ataunya. Bella makan nasi atau, ya, Bella minum kopi. Nah, inilah kalimat disjungsinya, ya. Kita masuk tabel. Ya, ini tidak susah. Tabel P, Q, P disjungsi Q. Kalau P-nya benar, salah, Q-nya benar, salah. Nah, jika pernyataan P benar, Q-nya benar, maka disjungsi P, disjungsi Q benar. Ya. Nah, kemudian di semua benar. Kapan dia bernilai salah? Jika P-nya salah, Q salah, maka salah. Ya, hafal itu. Nanti ada soal yang bisa kita jawab, ya. Soal kita bisa jawab. Oke, silakan bersalin disjungsinya, ya. Kita masuk implikasi, ya. Kita masuk implikasinya. Ya, kita masuk implikasi. Ya, silakan bersalin. Nah, implikasi, ya. Kita pakai implikasi nih. Implikasi. Nah, kata penghubungnya adalah
Jika hari hujan, maka Bella membawa payung. Maka Bella membawa payung. Nah, ini benar ya. Kemudian hari ini hujan, ya. Jadi hari ini hujan, dan Bella membawa payung. Dan Bella membawa payung. Ini benar ya. Nah, dari kalimat ini, dari kalimat yang di atas ini kita uraikan dia seperti ini ya. Jika ada pilihan ganda. Kemudian yang berikut, hari ini hujan, namun Bella tidak membawa payung. Ya, ini kalimat P-nya, nyatanya ini Q, gitu ya. Sama juga ini P-nya, ini Q. Ini bernilai salah. Kenapa? Dia bawa hujan, hari ini hujan, tapi dia tidak membawa payung. Kan logikanya salah ya. Kemudian kalimat yang ketiga, hari ini tidak hujan. Ya, ini P-nya. Hari ini tidak hujan, namun Bella membawa payung. Bolehlah ya. Nah, bolehlah. Mungkin menghindari terik matahari. Kemudian ke contoh keempat, hari ini tidak hujan dan Bella tidak membawa payung. Nah, hari ini ya tidak hujan, namun Bella tidak membawa payung. Ini bolehlah ya. Oke, silakan bersalin biar kita nanti buat tabelnya untuk tabel implikasi. Ya, ini kita kupas tuntas, sedikit agak lama ya. Materi kita agak lama sedikit. Nah, tabel implikasi, tabel implikasi ya, biasa P implikasi Q. Benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Nah, jika P benar, Q benar, maka P implikasi Q benar. Itu ya. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka P implikasi Q salah. Yang lain semua benar. Oke, yang lain semua benar. Nah, sekarang kita masuk di implikasi. Simbolnya seperti ini, P bolak-balik ya, Q. Ini dia, bolak-balik ya. Adalah, kita buat langsung contohnya lah. Contoh suatu segitiga dikatakan sama jika sama sisi jika dan hanya jika ketiga sisinya sama panjang. Oke. Nah, tabel implikasi P bolak-balik Q ya. Benar, salah, benar, salah. Nah, ya. Jika P-nya bernilai benar, Q-nya benar, maka P implikasi benar, ya. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka bernilai salah, ya. Sudah? Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka P implikasinya salah. Jika P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai salah, maka P implikasi Q benar. Harus dihafal ya.
semua ini harus dihafal. Oke, harus dihafal. Oke, silakan bersalin dan kita masuk soal-soal berikutnya. Ya. Hapus. Nah, kita jawab soal-soal dengan cara paman tundip atau cara bego. Ya, saya punya soal SBMPTN seperti ini. Ya, soal tulis converse. Ya, nanti saya kasih rumus triknya. Inverse, kemudian dan kontra positif. Ya. Cara begonya kamu apa? Cara gampangnya harus diingat nih, cara gampangnya ya, cara begonya. Converse ya, itu tukar tempat. Ya, nanti kita lihat, kita selesaikan ya. Tapi ini harus hafal dulu nih. Inverse ya, ganti tanda. Kontrapositif ya, gabungan ini ya, tukar tempat dan ganti tanda. Nah, oke ya. Jadi harus dihafal tuh. Nah, kita jawab kalimat ini, soalnya. Nah, ini soalnya. Jika semua bilangan prima ya adalah ganjil ya, maka dua bukan bilangan prima. Oke, salin dulu soalnya. Yang ditanya, tuliskan converse, inverse, dan kontraposisi. Silakan salin. Kita akan membahasnya. Nah, kita jawab ya, yang A itu converse jika semua bilangan prima adalah ganjil, maka dua bukan bilangan prima ya. Nah, ini ya, ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya. Nah, satu, tentukan converse ya. Converse ini tadi P-nya ya. Apa tadi converse? Tukar tempat ya. P ini nanti kita lihat nanti lingkaran Q. Jika semua bilangan prima adalah ganjil, maka dua bukan ya. Tukar tempat. Sekarang converse-nya. Bagaimana converse? Converse tadi tukar tempat. Tukar tempat aja. Udah. Lingkaran Q implikasi P. Maka jawabannya apa? Ini dua ya. Dua, maka kita masuk ini jika dua ya, dua bukan, karena ada negatif ya, bukan bilangan prima ya, maka semua bilangan prima
bagaimana inverse-nya? Inverse dasarnya kan tadi kan P implikasi ya lingkaran Q. Nah, inverse-nya ganti tanda ya, inverse ganti tanda. Berarti ini ganti tanda lingkaran P implikasi Q ya. Ini dia. Kita buat kalimatnya yuk. Ya, kita buat kalimatnya. Kita buat kalimatnya. Mana nih P-nya? Ini dia P ya. P. Nah, di sini ada tadi lingkaran dan semua ini diganti dengan beberapa. Ganti ya dari kata awal semula semua kalian ganti menjadi beberapa ya. Jika ini ya. Jika beberapa ya, jika beberapa bilangan prima adalah ganjil, maka dua ya, kata tidaknya dihapus ya. Maka dua adalah bilangan prima. Ya, itu dia. Itu untuk inverse. Sekarang kontra positif. Ya. Sekarang untuk kontra positif. Kontra